Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hari ini apa dulu? Perkenalan dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sama Zikri. Saya Putra Zikra. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang data cleaning dan agregasi big data project. Oke, mungkin untuk slide pertama bisa langsung dijelaskan oleh teman saya. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini kami hmm, jadi di sini kami akan mengcleaning data. Datanya itu diambil dari mana? Jadi kami mengambil data dari kigel.com. Apa data yang kami ambil? Data yang kami ambil adalah data pangan nasional yang jumlah barisnya itu sebenarnya ribuan, sangat banyak, tapi kami cut, jadi kami ambil cuma 30 kolom. Dan di dalam 30 kolom itu ada data-data pangan yang berkaitan dengan pangan seperti beras, kemudian ada cabai rawit, kemudian ada daging ayam, dan lain sebagainya. Oke, seperti pada gambar ya, mungkin bisa dilihat. Nah, kemudian tujuan data cleaning. Setelah data-data tadi, yang banyak tadi, kami ambil, terus kami convert ke CSV, kemudian kami buka di Excel. Kemudian kami melakukan yang namanya data cleaning. Data cleaning ini proses yang sangat penting ya dalam data preparation yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis atau pemodelan memiliki kualitas tinggi, akurat, dan konsisten. Tujuannya apa? Apa yang kami lakukan itu tuh ada empat di sini kurang lebih umumnya: menghilangkan duplikat yang pertama, kemudian merapikan strukturnya, kemudian kami meningkatkan analisis, dan kami mempersiapkan data untuk divisualisasikan. Oke, lanjut. Nah, data cleaning proses. Eh, for your information, jadi kami itu melakukan data cleaning prosesnya ini di Python ya, dengan bahasa pemrograman Python. Di sini ada beberapa permasalahan yang kami temukan dan berikut adalah solusi dan langkah-langkah yang kami lakukan juga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama itu ada permasalahannya kolom date-nya tidak bertipe date time. Di kolom tanggal itu tidak bertipe date time. Kemudian nama kolom memiliki spasi berlebih, kemudian nilai kosong ditemukan pada beberapa kolom, kemudian duplikat berdasarkan tanggal, dan yang terakhir tipe data numerik belum seragam. Dari permasalahan-permasalahan ini kami pun memberikan solusi dan langkah-langkah, yaitu yang pertama kami baca dan tampilkan data dari awal, semua data, kemudian kami membersihkan nama kolom, kemudian kami konversi kolom tanggal ke format bertipe date time, kemudian cek dan tampilkan nilai kosong dan mengubah semua kolom numerik di tipe float. Nah, lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh kode Python cleaning. Setelah ini akan ditampilkan juga di Python-nya langsung ya. Di sini saya akan memberitahu secara luas saja. Contoh-contoh kodenya itu ada komponen sebelum cleaning dan sesudah cleaning. Kemudian ada format tanggal yang awalnya 01/01/2019 itu kami ubah menjadi 2019 strip 01 strip 01. Kemudian ada harga komoditas yang awalnya 12,000 kemudian kami ubah menjadi 12.000 tidak memakai koma. Jadi angkanya bersih. Kemudian ada nama kolom, di kolom beras itu spasinya berlebih, kemudian kami hilangkan spasi berlebih tersebut. Kemudian yang terakhir ada tipe data, banyak string di situ sudah kami konversi ke numerik. Nah, di sini langsung coba kita perlihatkan mana slide. Python loh, Mas. Sebentar. Oh ini. Nah, di sini ada, tunggu aja. Di sini ada nanti tampilan yang dari kode yang kami lakukan tadi untuk melakukan proses cleaning data di Python-nya langsung. Ini aja. Nah, di sini import Pandas SP.
ini, kemudian dibaca datanya. Di sini namanya data pangan fix.csv. Nah, kemudian ini tampilan awalnya 5 baris pertama, data beras kualitas rendah, data beras kualitas bawah 2, dan lain sebagainya seperti yang ada pada layar ya. Kemudian di sini ada meng mengkonversi format tanggal yang awalnya tidak date time menjadi date time. Nah, ini ada setelah konversi, kemudian ada menghapus duplikat juga di sini. Di sini menghapus duplikat, kemudian ada missing values kalau misalnya ada yang kosong atau ada yang kolom yang harus dihapus. Nah, kemudian ini perubahan nama kolom yang awalnya misalnya beras kualitas bawah 1 menjadi beras underscore kualitas underscore bawah kualitas 1 kilogram gitu. Mungkin ini yang kami lakukan di cleaning ya. Setelah itu di save di dalam bentuk JSON. Data yang sudah di cleaning tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait normalisasi datanya. Oke, lanjut Baik, ke kita kembali lagi ke PPT. PPT tadi. Oke. Jadi di sini kita akan menormalisasikan terlebih dahulu dari data yang sudah kita cleaning di Python tadi. Nah, seperti ini. Nah, jadi normalisasi data ini adalah proses penyelaraskan skala nilai-nilai numerik ke dalam rentang tertentu, biasanya antar 0 dan 1 tanpa mengubah hubungan antar nilai. Jadi kita di sana ngapain? Jadi kita menyamakan skala fitur, terus kita mempercepat konvergensi model, meningkatkan performa algoritma, dan mempermudah visualisasi. Ya, yang hasil akhirnya seperti itu untuk mempermudah visualisasi. Betul. Dan ini ada codingan normalisasinya seperti ini, dan kita akan lihat langsung ke codingannya, gitu. Oke, sebelum kita masuk ke Mongos, kita masuk ke terlebih dahulu ke MongoDB. Kompas. Oh iya, Kompas. Ya, MongoDB di Kompas. Kompas gitu. Jadi sebelumnya kita bikin dulu database-nya. Baru. Kita bikin database-nya baru dan Kebetulan di kita sini bikin lagi database-nya TA Big Data ya. ya dan data pangan. Dan kita buat lagi untuk collection-nya adalah waktu itu adalah kelola data yang awalnya adalah kelola data. Dan kita import dari hasil cleaning kita tadi yang sudah kita ubah ke JSON ke kelola data ini. Setelah kita kelola data, kita masuk ke Mongos seperti itu. Nah, untuk masuk ke Mongos, kita perlu Teman-teman nanti aktifkan bisa terlebih dahulu. di Teman-teman, CMD laptop iya, masing-masing teman-teman ya. bisa langsung masuk ke CMD atau bisa langsung CTR Windows R ya, langsung ke CMD seperti itu Windows R ke CMD terus boleh diaktifkan Mongosnya. Jadi teman-teman bisa aktifkan Mongos terlebih dahulu dengan prompt seperti ini. Betul. Nah, Mongos. Nah, setelah itu akan tampil bahwasanya Mongos ini terkoneksi langsung dengan MongoDB database yang Kompas. tadi. Nah, sudah terkoneksi gitu. Setelah itu kita cek terlebih dahulu untuk database-nya yang telah kita buat tadi di uh, DB Kompas Kompas. tadi. Kita cek terlebih dahulu apakah database kita tadi sudah muncul. Nah, untuk promnya adalah untuk Menampilkan untuk menampilkannya adalah show database seperti ini. Dan kita lihat setelah lihat ternyata ada data pangan di sini dan kita bisa use untuk mengaktifkannya. Use data pangan seperti itu. Dan sebelum itu kita cek dulu apakah data pangan kita ini data-data sudah masuk dan ketika data sudah masuk kita cek terlebih dahulu dengan kalau data find dan limitnya berapa. Kita cek untuk limitnya itu sekitar 10. Ya, kita cek dulu datanya, kita sekitar cek untuk 10 data pertama gitu. Nah, setelah itu baru setelah kita sudah lihat datanya sudah benar dan bisa kita normalisasikan dengan arahan seperti ini. Nah, ini data pangan cleaned aggregate gitu seperti itu. Ini untuk menormalisasikannya dan di save dalam bentuk harga pangan seperti file itu. baru ya jadinya. Ya, jadi nanti kita akan Harga dibuat underscore pangan. collection baru dengan nama harga pangan. Gitu. Nah, setelah masuk ke harga pangan, kita akan memulai ke agregasi. Aggregate ya, seperti itu. Nah, di sini data agregatnya seperti ini. Tuh, kita kembali lagi ke PPT kita. Oke, ke PPT-nya di sini adalah
Nah, Agregasi agregasi data. data. Agregasi data adalah proses pengelompokan dan merangkum data menjadi bentuk yang lebih sederhana dan informatif. Tujuan dari agregasi data adalah untuk menyederhanakan dan merangkum data mentah menjadi informasi yang lebih ringkas dan jelas dan bermakna sehingga memudahkan dalam analisis, mengambil keputusan serta visualisasi dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori atau waktu dan menerapkan fungsi-fungsi seperti rata-rata, jumlah atau maksimum. Kita dapat melihat pola tren dan insight penting yang tidak langsung terlihat dalam data mentah. Nah, di sini kita ada 5 function ya. 5 functionnya ini sudah kita terapkan. Jadi di sini ada harga per komoditas, harga tertinggi, harga terendah, harga Jumlah jumlah data data per dan komoditas dan rata-rata bulanan. Nah, kita lanjut ke bonus tadi. oh, OS. Iya, kita cek ke bonus tadi. Nah, codingannya seperti itu tadi yang sudah kita tampilkan. Nah, seperti ini codingannya. Jadi di sini codingannya kita nah di Ini sini. bawahnya. Nah, ini Ini harga. ya harga pangan, harga komoditas. Nah, ini. Ini sebuah codingan yang sudah ada di sini. Jadi seperti itu. Depan salah mau semester 3. Harga pangan agregat. Nah, seperti itu. Apa Harga pangan. Oke. Sini ada harga tertinggi itu, Ya, ada harga terendah. Nih. betul. Harga tertinggi ada harga terendah ya juga sudah. Jadi setelah kita agregat semuanya, jadi data ini sudah bisa digunakan secara langsung. Udah bisa Sudah divisualisasikan. bisa divisualisasikan. Jadi Terus untuk kesimpulannya adalah terakhir kesimpulan. dataset harga pangan telah berhasil dibersihkan dari duplikasi, kesalahan format, serta nilai yang tidak konsisten. Proses normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala data sehingga lebih optimal digunakan dalam analisis lanjutan. Dengan menerapkan teknik agregasi, pola dan tren bulanan dari harga komoditas, Dapat. dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Hasil akhirnya adalah menunjukkan bahwa dataset telah siap digunakan untuk berbagai keperluan analitik lanjutan seperti visualisasi, prediksi harga, maupun penerapan model machine learning. Nah, Oke. jadi setelah kita melakukan cleaning data dan melakukan agregasi ya di Moz tadi, itu tuh kita bakal bisa, contohnya kita ingin memprediksi harga beras ya. Nah, tapi dengan syarat datanya harus di cleaning terlebih dahulu. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke, Terima kasih. Oke, mungkin itu aja dari kita. Kurang Ya, lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggak ada. Stop. Ini stop share. Stop. Iya.